Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dalam program UIM Talk. Pemirsa UIM Media dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan malam-malam di bulan Ramadan. Sudah bersama saya di sini Ustadz Faisal Amrullah, MPD, selaku Ketua Lembaga Bahsul Masail PCNU Kabupaten Pamekasan, sekaligus tenaga pendidik Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet Pamekasan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak Lena. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, di hari ke-14 ini tetap oleh Allah diberi kesehatan untuk terus istiqomah menjalankan ibadah puasa tentunya. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin, amin, insyaallah. Di sini ada beberapa poin penting Ustadz yang perlu diketahui. Apa saja sih Ustadz keistimewaan malam-malam di bulan Ramadan itu? Sebenarnya secara umum Ramadan itu adalah bulan yang paling istimewa daripada bulan-bulan yang lain, karena apa yang tidak ada di Ramadan, apa yang tidak ada di luar Ramadan itu ada, ataupun keistimewaan yang tidak diberikan di luar Ramadan itu diberikan Ramadan. Sehingga ada beberapa hadis yang saya temukan mengatakan begini, laukan al-ubad yakunu ma fi Ramadan latamanna antakuna kulla sanatin Ramadan, yang artinya begini kurang lebih, seandainya hamba itu tahu tentang apa saja keistimewaan fadilah yang ada di Ramadan, maka hendaknya hamba ini termasuk kita misalkan akan memohon full selama 12 bulan itu untuk dijadikan Ramadan semua, seandainya ditapakkan oleh Allah. Itu secara umum. Jadi memang Ramadan ini memang istimewa lah dari bulan-bulan yang lainnya. Pertanyaan yang Mbak tanyakan tadi, apakah di malam Ramadan juga ada istimewa? Ya tentu. Tentu artinya bahwa di malam Ramadan ini ada istimewa daripada malam-malam yang di bulan yang lain. Yang pertama diantaranya yang membedakan itu karena ada sholat sunnah tarawih. Artinya kan sholat sunnah tarawih itu hanya didapati di bulan Ramadan. Ada kan di luar Ramadan nggak ada. Jadi karena adanya di bulan Ramadan, maka ini akan menjadi nilai plus sendiri terhadap keistimewaan di bulan Ramadan. Jadi Allah memberikan kesempatan kita untuk ibadah sholat sunnah tarawih di malam bulan Ramadan yang tidak bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi itu pertama karena istimewanya karena kita bisa tarawih. Makanya kalau saya sendiri sih Mbak Lela rasanya itu eman, nggak yang tidak, meskipun ini sunnah artinya nggak tarawih pun nggak masalah sih, nggak tidak berdosa kan. Tapi bagi sendiri itu rasanya kok sayang sekali iman kalau tidak tarawih. Kenapa? Karena yang mau tarawih itu harus kesempatan di bulan ini. Tunggu 1 tahun lagi berarti. Itu umur pun umur kita kalau sampai kan. Kan belum tentu umur kita sampai. Kalau misal puasa sih barangkali bisa puasa sunnah di bulan yang lain, tapi kalau tarawih nggak bisa kita temukan di bulan Ramadan. Makanya kepada saya sendiri termasuk pemirsa dimanapun berada, mumpung lagi bulan Ramadan, ada malam yang sangat istimewa ini diberikan oleh Allah untuk kesempatan sholat sunnah tarawih. Mari kita jangan sia-siakan ini karena belum tentu umur kita itu tahun depan bisa ketemu dengan tarawih. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang membedakan yang kedua itu keistimewaannya secara umum ada hadis begini. Mangko Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi.
Hadis ini yang artinya begini, mangkoma Ramadan, barang siapa yang ibadah di bulan Ramadan, imanan dengan cara dia betul-betul bersungguh-sungguh karena keimanan, wahtisaban, dan dia bersungguh-sungguh karena mengharap ridho Allah dan pahalanya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu, yang telah berlalu maksudnya. Nah, dalam hadis ini Imam Al-Qasqalani misalkan dalam kitabnya Irsyadus Sari memberikan komentar bahwa yang dimaksud mangqomah Ramadan yang kemudian diampuni dosa-dosa yang telah berlalu itu adalah mangqomah bitoati sholat tarawih. Jadi pertama, orang yang menghidupkan Ramadan dengan sholat tarawih, ya, sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Ya. Kemudian awairiha minat ta'abil layali, ataupun lain sholat tarawih yang itu juga berupa ibadah yang dilakukan di malam-malam Ramadan, itu juga akan berpotensi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan berpotensi berpulang untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Ya. Kalau ada pertanyaan, dosa apa Ustaz yang bisa dihapus? Apakah hanya dosa kecil misalnya? Ya, dalam hal ini Imam Al-Qasqalani menjelaskan dosa kecil pasti terhapus. Ya. Dosa besar bagaimana? Dosa besar beliau juga menyatakan wa fi fadlillah wus'atu karamihi ma yu'adzin bi ghufranihil kaba'ir. Artinya dosa besar pun oleh Allah akan diampuni di bulan Ramadan dengan cara kita beribadah atau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, selain tarawih dan apa saja, tahajud, misalnya witir dan sebagainya. Nah, itu yang berkaitan dengan keistimewaan bulan Ramadan. Yang ketiga tentu adalah dengan cara apa sih istimewanya? Karena Ramadan ini adalah malam diturunnya Al-Quran. Ya. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwa bulan Ramadan itu adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sehingga malam Ramadan ini tampak lebih istimewa daripada malam-malam yang lain itu. Yang terakhir barangkali ya, karena malam Ramadan ini ada satu malam yang merupakan klimaks daripada dari sekian malam di bulan Ramadan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya, itulah dari sekian malam yang ada, maka malam Lailatul Qadar inilah yang paling istimewa, karena khairun min alfi syahr, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, itu maksudnya. Ya, kira-kira itulah tentang apa saja keistimewaan di bulan Ramadan. Baik. Dari keistimewaan tadi Ustadz, mengapa sih, kenapa paling disebut istimewa secara umum? Oke. Secara umum kenapa kok disebut istimewa? Karena Ramadan ini tentu adalah, sekali lagi saya katakan, ibadah yang tidak ada di luar Ramadan ini ada di Ramadan. Dan itu pahalanya, nilai pahalanya lebih besar daripada Ramadan. Ya. Kemudian yang khusus yang tadi saya sampaikan, masalah klimaks dari sekian malam itu adalah Lailatul Qadar adalah karena ini paling istimewa, ya. Dari sekian malam itu ada malam istimewa Lailatul Qadar. Kenapa ini kok paling istimewa? Karena malam ini adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran dari Allah Mahfud istilahnya, Allah Mahfud kemudian ke Baitul Izzah atau ke langit dunia istilahnya. Ya, secara begini, kan orang ada nuzul Quran, ada malam nuzul Quran, ada malam Lailatul Qadar gitu kan. Nah, ini kok apa bedanya, dengan ya? Lailatul Qadar itu sebagai disebut dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr, salamun hiya matal qadar. Ya, tentu karena kenapa kok ini paling istimewa? Istimewa karena
dan Lailatul Qadar ini adalah malam di mana Al-Quran diturunkan. Ya. Diturunkan dalam jumlatan wahidah, dalam jumlah sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah namanya, atau sama dunia, atau langit dunia, langit dunia maksudnya, secara sekaligus. Nah kemudian pada malam 17 Ramadan Allah itu menurunkan pertama kali ke Nabi Muhammad ke dunia, itu terjadi pada malam 17 Ramadan, yaitu yang soal Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu terjadi pada malam 17 Ramadan, sehingga kita warga Indonesia misalkan lebih mengenal nuzul Quran itu pada malam 17 Ramadan. Tetapi kenapa Lailatul Qadar ini kok istimewa? Karena turunnya pertama kali Allah itu menurunkan secara sekaligus, ya, yang akan dijadikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Dan itu diiringi dengan malaikat, tanazzalul malaikatu warruh fiha. Jadi banyak malaikat sekali yang turun mengiringi turunnya Al-Quran ini. Ya, saking mulianya malam ini, sehingga kalau misalkan saat ini mungkin ada pembahasan khusus nanti ya. Sehingga kalau misalkan kita beribadah bertepatan dengan malam yang paling istimewa ini, yaitu Lailatul Qadar, maka sama halnya kita beribadah dengan 1000 bulan. Ya. Bayangkan umur kita nggak mungkin nyampe kan. Tapi kalau kita beribadah pas pada malam hari ini, nilainya sama dengan kita beribadah 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dan itu hanya ada di Ramadan di Lailatul Qadar. Oke. Lalu amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh umat muslim selama bulan Ramadan, Ustadz? Ya, kalau secara umum untuk amalan Ramadan sih tentunya ini banyak sekali, karena Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan to'ah kita atau iman kita kepada Allah. Ya, karena di ayat itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi endingnya adalah dari kita diperintah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita itu bertakwa. Maka apa yang bisa kita lakukan di Ramadan tentu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Ibadah tentu. Ibadah kita tentu tidak sama cara kita meningkatkan. Ada peningkatan lah maksudnya. Ada peningkatan daripada bulan-bulan yang lain. Misal kalau di luar Ramadan kita malas berjemaah, barangkali kita di Ramadan ini kita agak sering atau bahkan istiqomah berjemaah. Atau di luar Ramadan kita bahkan apalagi ngaji nyentuh Quran pun jarang misalnya ya. Jadi mumpung Ramadan kita sepakat waktu baca Quran, apalagi sampai khatam Al-Quran, itu baik. Itu secara umum Ramadan. Tapi kalau di malam hari ya, karena ini konteksnya kita berbicara malam hari Ramadan, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kemudian mengisi malam itu dengan yang positif tentunya? Maka yang pertama adalah sebagai maklum ya, kita malam Ramadan diisi dengan berjemaah sholat isya, yang kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dan witir. Itu yang pertama. Makanya ya karena ini tarawih ini memang berat ya, karena rata-rata apalagi sholat sunnah, sholat wajib pun sunnah. Ya, dimanapun kalau sudah biasanya sekarang kan sudah 14 ya, hari ke-14, 15 itu biasanya kata teman saya itu kalau sudah puasa pertengahan biasanya tarawih ada kemajuan, ya, karena shopnya semakin maju. Ya, betul, iya ini ya di daerah saya pun juga begitu ya. Artinya kenapa? Ya karena memang tantangannya sulit, meskipun hanya tarawih hanya sekian, barangkali setengah 30 menit atau lebih, itu tantangannya sulit, karena pahalanya besar dan tidak ada di luar Ramadan. Makanya sekali lagi yang bisa kita lakukan pada malam Ramadan itu, ayo kita istiqomah berjemaah sholat isya, kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dan witir. Yang kedua, di malam Ramadan ini tak lupa pula kita untuk membaca Al-Quran. Atau cara yang matur darusin.
Makanya kan di mana-mana setelah selesai tarawih itu kan tadarus di mana-mana. Itu memang dianjurkan bahwa pada malam Ramadan itu kita juga dianjurkan untuk banyak baca Al-Qur'an. Apalagi dengan model tadarusan. Dan ini ada hadisnya, ada dalilnya sih. Artinya apa? Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Nabi itu ketika bulan Ramadan tiba, itu malaikat Jibril itu menemui Nabi Muhammad. Ya. Wa kana Jibril tilqahu fi kulli lailati Ramadan fayudarisuhul Quran. Ya. Jadi wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Ini hadisnya. Salah satu petikannya. Apa maksudnya? Ketika malam Ramadan, hampir tiap malam Ramadan, malaikat Jibril itu datang menemui Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan? Fayudarisuhu, tadarus dengan Nabi Muhammad, darusan. Sehingga kita tidak heran banyak kita temui dimanapun tempat itu yang baca Quran secara tadarus, baik secara tidak harus speaker sebenarnya sih ya, baik secara berdua atau yang pakai speaker atau yang nggak speaker itu nggak masalah, nggak harus speaker sebenarnya. Ya, yang penting kita baca Quran tadarus dan tadarus lah, karena Nabi dulu tadarus dengan malaikat Jibril. Tiap malam Ramadan. Dan yang ketiga adalah yang bisa kita lakukan di malam Ramadan itu ya itikaf di masjid. Ya, ini yang barangkali sulit untuk hari ini ya. Karena sekarang ini karena eranya digital ya, barangkali itikafnya nggak di masjid ya, itikafnya di kafe atau di mana. Ya, anjuran yang sebenarnya Islam itu, ajaran kita, agama kita, ayo kita itikaf di masjid. Karena selain itikaf itu jelas pahalanya lebih besar dari di luar Ramadan, ada momentum yang kita harapkan dari itikaf itu apa? Yaitu menyambut atau mengharap malam Lailatul Qadar. Karena Nabi itu ya ada dalil juga. Kenapa kita dianjurkan itikaf di malam Ramadan? Nabi itu ketika Ramadan selain tadarus, beliau itikaf di masjid. Dan menurut riwayat dari Siti Aisyah, ya ketika sudah masuk 10 akhir Ramadan, ya 10 akhir Ramadan, Nabi itu mengencangkan sabuknya dan kemudian beliau lebih bersemangat di masjid. Ya. Di 10 terakhir tanggal 21 sampai tanggal katakan 29 itu Nabi semakin semangat untuk itikaf di masjid pada malam bulan Ramadan. Apa tujuannya? Adalah mengharap malam Lailatul Qadar. Karena kan kita nggak tahu kan tanggal berapa itu jatuhnya, apakah tanggal sekian, kita nggak tahu, makanya kita dianjurkan 10 akhir itu itikaf. Karena kalau di tanggal 21 sampai misalkan full kita itikaf, pasti satu malam itu kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya. Ya. Jadi kira-kira itulah yang bisa dilakukan. Jadi selain tarawih tadarus, kita usah itikaf. Ya betul. Masya Allah sekali ya Ustadz. Jadi Allah mengobrol pahalanya di bulan Ramadan ini. Murah meriah ya. Ya, tak kalah dengan pasar murah-murah yang hari ini berkembang. Betul. Lalu apa saja sih Ustadz tips mengoptimalkan ibadah di malam-malam bulan Ramadan ini? Ya, oke, tentunya adalah kalau bagi saya pribadi itu kita kembali ke daunnya Sayyidina Umar pertama ya. Apa daunnya beliau Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu berkata demikian. Berkata begini ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Artinya begini, ikmal lidunyaka, bekerjalah kamu untuk urusan duniamu, ya nyari PC, ya usaha dan sebagainya. Tapi kanlah ka'annaka ta'isu abadan, tapi seakan-akan kamu itu akan hidup selamanya. Artinya apa? Urusan dunia ini kita jangan terlalu full jangan terlalu ambisius sehingga kita sampai lupa sholat, sampai tidak berjemaah misalnya dan sebagainya, atau meninggalkan ibadah lah. Ini jangan sampai begitu. Kenapa?
Karena kalau kita punya konsep seakan-akan kita itu hidup selamanya, kita santai. Gagal hari ini, oh masih ada besok. Ya, nggak bisa hari ini, oh masih ada lusa dan sebagainya. Jadi kita akan berpikir kalau urusan dunia masih ada banyak peluang. Ya. Karena kita punya mindset kita akan hidup selamanya. Itu menurut sudut pandang. Tetapi wa mali akhiratika ka'annaka tamutu dan bekerjalah kamu untuk urusan akhiratmu, ya, seakan-akan kamu akan mati besok. Maksudnya apa? Kalau urusan ibadah, urusan to'ah, sebisa mungkin kita jangan menunda. Kenapa? Takut mati laku, gitu. Takut besok umur kita nggak sampai. Ya, itu motivasinya. Artinya apa? Karena sekarang Ramadan, ya, mumpung Ramadan kita ketemu dengan pasar murah, katakanlah begitu, ya, banyak sekali pahala yang diberikan oleh Allah, baik siang, malam, bahkan dilipatkan lebih 1000 dan sebagainya. Ini adalah hal yang sangat istimewa yang tidak bisa kita sia-siakan. Kenapa? Takut umur kita nggak sampai, nggak ketemu tahun depan itu kepada Ramadan ini. Makanya mumpung kita ini di bulan yang sangat penuh dengan maghfirah, dengan pahala dan sebagainya, maka kuncinya adalah ayo kita tingkatkan ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tamu tuh dan takut umur kita itu enggak kesampaian. Ya, kalau urusan dunia ya kita seakan-akan berpikirnya panjang sehingga enggak begitu ambisius ya. Nah, kalau akhirat kita jangan menyanyiakan lah kira-kira itu. Itu secara umum. Ya, kemudian apa tips kemudian yang bisa kita lakukan di Ramadan ini selain tadi yang saya sampaikan bahwa kita itu berpikirnya ini kita masih diberi umur yang panjang, tentunya adalah kita sadar bahwa di Ramadan ini pertama itu ketika Ramadan tiba, ini ada hadis yang disebutkan, cuma saya nggak bacakan hadisnya, cuma gini begini. Ketika Ramadan tiba itu, maka pintu surga itu oleh Allah dibuka selebar-lebarnya. Wawul abobunal dan pintu neraka itu ditutup rapat dan setan-setan dibelenggu. Maksudnya apa? Bahwa pintu surga dibuka itu banyak hal yang bisa kita lakukan di Ramadan itu tentu dengan cara beribadah. Ya, baik ibadah yang wajib seperti ya puasa Ramadan tentunya yang nggak bisa kita tinggal. Artinya ini yang pertama ada puasa Ramadan, ya. Jangan sampai mohon maaf berpikir aneh. Ya, tarawihnya rutin, sedekahnya rutin, tapi puasanya bolong. Ini kan juga kebobolan, ya. Jangan sampai kebobolan, terutama dari yang wajib. Puasa Ramadannya ini yang penting. Kemudian ya sholat yang 5 waktu. Kemudian ditambah dengan baca Quran, ditambah dengan sholat tarawih, ditambah dengan tahajud. Kalau bisa khatam Quran itu ya di mumpung bulan Ramadan. Sekali lagi saat lipat gandanya itu sampai ke 1000. Ya, khatam sekali sama hanya dengan khatam 1000 kali. Itu maksudnya di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang berikutnya tipsnya adalah agar semangat kita di Ramadan itu tentu ini menjadi memicu muhasabah kepada kita bahwa tentunya misalkan dalam hal sosial bahwa kita juga merasakan lapar apa yang merasakan orang-orang yang selama ini mungkin lapar, atau barangkali kita bisa mencoba menahan nafsu baik terhadap makanan ataupun minuman ataupun yang lainnya, karena jihad itu teguh Nabi, jihad yang paling berat itu adalah jihad memerangi hawa nafsu. Ya. Maka Ramadan inilah menjadi momentum untuk kita muhasabah dari segala hal, baik meningkatkan to'ah kita kepada Allah ataupun melatih diri kita dalam menahan hawa nafsu kita ya dari hal-hal yang tidak baik tentunya, kira-kira begitu. Ya. Baik, Ustadz terakhir, saya mau tanya terkait dengan puasa tapi pacaran. Oh, iya. Nah, itu kan banyak generasi milenial
kita buka bersama dengan pacarnya gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana menurut Ustaz? Ini pertanyaan menarik sekali dan faktual ya. Iya, betul. Sering kita jumpai di mana-mana. Begini ya, puasa itu kan ada 3 tingkatan ya. Kalau konsepnya Imam Al-Ghazali itu ya, puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu puasa yang hanya sebatas menahan lapar, ya, menahan lapar dan dahaga misalkan, ya. Apa yang lain tetap nggak ditahan, ya. Apa? Mohon maaf. Rasanan lisan ghibah, termasuk kasusnya pacaran ini kan hal yang mengganggu juga terhadap ibadah ya. Ini puasa yang hanya sebatas sepenting tak lapar, lapar, pekat dan sebagainya. Ini yang kedua adalah levelnya yang orang puasa itu sampai pada batas dia tidak hanya sebatas menahan lapar, menahan makan, minum, tetapi dia juga menjaga lisan, menjaga mata, menjaga anggota tubuh dari hal yang dilarang oleh Allah. Jadi semuanya ikut puasa, ya, semuanya ikut puasa. Dan yang ketiga ini yang paling full power istilahnya ya. Jadi puasa yang total itu sampai hatinya pun puasa. Artinya apa? Dia lapar, ya menahan lapar, menahan dahaga, lisan, mata, hatinya pun juga puasa. Artinya apa? Full, totalitas itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu level-levelnya. Kembali ke pertanyaan Mbak Lela tadi, bagaimana hukumnya Ustadz ketika puasa kemudian sampai ke pacaran sebagainya? Kalau secara fikih, selama tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, ya tidak masalah dengan puasanya. Tempatnya tidak batal. Artinya apa? Tetap ya apa? Tidak makan, tidak minum, tidak termasuk hal yang membatalkan puasa itu ya termasuk, mohon maaf kalau suami istri hubungan intim misalkan ataupun inzal dan sebagainya. Tidak sampai begitu. Selama tidak sampai membatalkan, tidak melakukan yang membatalkan puasanya tidak masalah, tidak batal. Ya. Cuma sekarang bagaimana dengan pahalanya? Nah ini barangkali masalahnya di sini. Ya, masalahnya di sini karena puasa itu juga kita harus menjaga dari hal yang tidak baik. Baik dengan cara ghibah ataupun termasuk pacaran. Ya, kalau sampai ke situ bisa juga puasanya tidak batal, tetapi mohon maaf takutnya pahalanya yang hangus sia-sia. Ya, sehingga ada banyak hadis mengatakan itu banyak orang itu yang berpuasa hanya memperoleh lapar dan dahaga saja, tidak memperoleh pahalanya. Ya, kenapa? Karena dirusak dengan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan di bulan Ramadan pada saat kita berpuasa. Karena kita puasa kan sedang ibadah, ya. Begitu. Jadi kalau kita mau berpikir secara jernih, kita sekarang ini kan sedang ibadah, ya. Masa iya kita ibadah kemudian melakukan hal yang negatif kan begitu kan? Ya. Jadi kan mencederai ibadahnya sendiri, ya. Atau sekalipun puasanya tidak batal, ya. Artinya apa? Dia hanya tidak punya hutang saja. Masalah pahala kalau dicederai dengan itu, ya menurut beberapa ulama mengatakan ya hangus, hanya tinggal lapar dan dahaga saja, ya, hanya lapar dan dahaga saja. Ya, kalau saran saya, kalau sebatas barangkali kalau buka bareng kan itu banyak Mbak ya. Ya banyak. Yang terpenting masih tahap wajar, tidak sampai berlebihan. Ya, bagi saya kan misalkan tidak terlalu ikhtilat laki-laki perempuan, ya monggo gitu. Ya, selama terwajar. Yang begitu kan kalau sudah berlebihan, ya, berlebihan ataupun mohon maaf sampai melakukan yang mestinya tidak boleh dilakukan, itu yang sangat, menurut saya pribadi sangat parah sekali. Karena kita ini sedang ibadah, ya, puasa. Cuma
ayolah kita coba tahan diri, jangan sampai puasa kita ini kita cederai, kita rusak dengan hal yang semestinya tidak boleh kita lakukan di Ramadan. Ya, iman kandung lapar, ya, kandung menahan dahaga, masa kita rusak itu, begitu kan? Kira-kira begitu. Itu tadi pembahasan detail dari Ustadz Faisal. Terima kasih Ustadz atas pembahasannya. Siap. Dan juga terima kasih kepada pemirsa UI Media yang sudah melihat atau menonton konten-konten dari UI Media. Semoga kita mendapatkan manfaat, semoga kita mendapatkan berkah dari bulan Ramadan ini, dan juga kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu saja dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.